Ini loh, ini klaster yang kedua. Ya, sehingga dari dua masing-masing peran ini adalah berbeda kita melakukan suatu tuntutan. Klaster yang ketiga adalah pasca terjadinya suatu pembunuhan, yaitu orang-orang yang melakukan tindak pidana obstruction of justice di luar daripada pasal 340 ya, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yang kita dakwakan gitu loh. Masing-masing ini tidak bisa disamakan, ya kan. Kalau orang secara tidak langsung PC misalnya yang berkembang di masyarakat, nggak bisa kita samakan dengan perbuatannya FS, tidak bisa kita samakan dengan perbuatannya Eliezer. Nah, inilah yang dinilai oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum menyampaikan kepada pimpinan, pimpinan tentunya menyetujui apa yang disampaikan oleh teman-teman penuntut umum. Jadi tidak ada sama sekali yang hal-hal di luar ya, di luar dari masyarakat sampaikan bahwa ini ada masuk angin ya, di sini ada apa istilahnya? Ada tekanan dari pimpinan, nggak ada. Murni adalah dari penuntut umum. Karena jaksa itu adalah satu, and on the bar. Jadi apa yang keluar dari kejaksaan itulah yang harus dibacakan. Dan itu adalah mulai dari suatu proses yang panjang. Ya. Bagaimana fakta hukum itu kita nilai secara bersama-sama. Dan masyarakat juga sudah tahu itu. Ini yang perlu kami jelaskan. Ketiga orang ini kenapa mendapatkan tuntutan yang sama? Menurut penilaian kami penuntut umum, ya kan gitu ya. Karena mereka tiga orang ini adalah jadi rumpun klaster yang kedua. Jadi orang-orang yang tidak secara langsung menyebabkan kematian orang, ya kan, tidak menghilangkan nyawa orang lain. Tapi rumpun pertama menjadi sempurna satu tindak pidana pembunuhan berencana itu adalah karena mereka yang menyuruh melakukan dan dieksekusi, ya, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ini yang sangat membedakan. Ya. Nah, rumpun yang kedua ini mereka tidak berbuat untuk melakukan. Yaitu tanggapan dari Kejaksaan Agung mengenai peran-peran dari pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Dikatakan oleh Kapus Penkum bahwa posisi Eliezer ini adalah sebagai eksekutor atau pelaku utama. Bahkan dia bukannya pertama kali mengungkap fakta hukum. Apakah ini menjadi alasan tuntutan untuk Eliezer 12 tahun? Saya sudah tersambung dengan kuasa hukum Eliezer, Bang Roni Talapesi. Selamat malam, Bang Roni. Ya, selamat malam Mbak Caca. Bang Roni, Kapus Penkum sudah menjawab mengenai kegundagulanaan mengenai tuntutan posisi Eliezer dalam klaster pelaku pembunuhan berencana, eksekutor, dan bukan orang yang pertama kali mengungkap fakta hukum. Seperti apa tanggapannya? Ya, terkait dengan tuntutan jaksa dalam proses ini tentunya kami dari penasihat hukum punya pandangan yang berbeda ya. Itu merupakan hal yang lumrah Mbak Caca dalam proses persidangan. Tetapi hal perbedaan ini, yang pertama yang disampaikan bahwa klien kami ini bukan orang yang mengungkap apa yang terjadi ya, yang pertama kali. Nah kalau kita melihat lagi, kembali lagi di awal kasus ini, ketika jenazah almarhum dikirim ke Jambi, kemudian keluarga merasa aneh, kemudian keluarga melaporkan, kemudian itu butuh waktu 1 bulan Mbak Caca, sehingga dalam proses waktu 1 bulan itu masih tertutup, yaitu masih dengan skenario tembak-menembak dari Ferdy Sambo. Kemudian pasca klien saya mengaku tanggal 6 Agustus, akhirnya terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian melalui tim sus bekerja secara profesional, kemudian mengumpulkan alat bukti, kemudian terungkaplah apa yang terjadi ya. Kemudian dilimpahkan kepada pengadilan. Dan di dalam persidangan sendiri juga pun terungkap bahwa yang membuka kotak Pandora ini adalah Richard Eliezer. Dan juga di dalam dakwaan dari jaksa juga, ya kalau kita lihat itu menggunakan keterangan dari Richard Eliezer. Ketika di persidangan masuk ke pembuktian, yang awalnya Richard Eliezer keterangannya yang disampaikan bahwa berdiri sendiri, tetapi fakta persidangan terbuka bahwa diikuti dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Berarti apa? Richard Eliezer ini kooperatif dalam persidangan. Ketika Richard Eliezer mengaku apa yang terjadi dalam persidangan, kemudian di cross check dengan keterangan saksi-saksi yang lain, akhirnya terungkap apa yang terjadi. Jadi kalau menurut kami bahwa Richard Eliezer inilah yang membuka kotak Pandora, yang pertama. Terus yang kedua Mbak Caca, yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum bahwa dia sebagai pelaku leader ya. Tapi kalau kita kan punya pembelaan tersendiri, dia berdasarkan perintah. Kemudian ada aspek psikologi, itu juga sudah terungkap di persidangan. Kemudian juga dari Romo Magnis Suseno juga sudah sampaikan dilema moral. Kemudian dari
balisa, patuh dan taat. Kemudian dari ahli dari JPU pun terkait dengan overmah dan daya paksa, juga terkait dengan alat yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Ini adalah fakta persidangan. Tetapi sekali lagi bahwa kami menghargai dan menghormati yang menjadi tuntutan jaksa, tetapi dalam perbedaan pandangan itu adalah pandangan kami. Seperti itu, Mbak. Baik, sesaat lagi nanti saya akan tanya lagi kepada Bang Roni, Pak Ahyar, bahkan juga Pak Hasto, bahwa ketika Kapus Penkum mengatakan bahwa Eliezer adalah pelaku utama eksekutor, apakah ini menandakan gelap nanti ke depannya? Padahal konstruksi yang dibangun Eliezer menembak kan karena disuruh. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.